Haleluya. Jumpa lagi dengan Pantekosta Pos. Saudara, hari Minggu tanggal 7 Agustus kami berada di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya kami berada di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu. Dan di daerah ini kami menjumpai ada sebuah gereja Pantekosta di Indonesia, yang tepatnya GPD ini berada di Desa Kandang Haur, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Saudara, pelayanan GPDI yang sejak awal digembalakan oleh Pendeta Beni Wurara sudah berjalan lebih kurang 43 tahun. Orang hamba Tuhan yang melayani di daerah ini seperti apa dan sejak tahun kapan GPDI hadir di daerah ini, dan saya akan menjumpai hamba Tuhan tersebut. Saudara, ikuti wawancara dan liputan Pantekosta Pos. Saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Kandang Haur. Selamat siang, Om. Selamat siang. Izin bincang, boleh saya tahu dengan pendeta siapa? Namanya lengkap? Beni Wurara. Pendeta Beni Wurara, ya. Ya. Bincang-bincang sedikit, Om. Ya, boleh. Boleh tahu sejak kapan hadir pelayanan GPDI di Kandang Haur ini? Tepatnya tanggal 6 Juli tahun 1979. Jadi 1979, ya. 6 Juli 1979. Itu bagaimana ceritanya, Om? Barangkali bisa diceritakan secara singkat awal berdiri gereja di sini. Ya, saya datang ke sini bulan Juli, memulai pelayanan awalnya dari 5 anak sekolah minggu. Ya, Lalu terus berkembang berapa bulan kemudian sampai setahun, sekolah minggu sudah mencapai sekitar 40-an. sekolah minggunya, ya. Ya, 40-an, 50-an. Lalu mulai diadakan ibadah pemuda waktu itu. Ada ibadah pemuda kurang lebih belasan orang. Lalu diikuti dengan ibadah umum. Pada waktu itu, boleh tahu awal-awal pelayanan itu apakah sudah di gereja ini atau di rumah atau di mana gitu? Di rumah. Oh gitu. Di rumah gudang. Oh, gudang. Gudang di dekat pasar. Mm-mm. Milik dari jemaat. Oh, jadi ada jemaat yang memberikan tempat secara cuma-cuma. Ya, awalnya 4 kali 6, lalu keluarga tersebut memberikan lagi, ditambah lagi sekitar 4 kali 10 waktu itu. Oh, waktu di rumah itu sempat jalan berapa lama atau berapa tahun? Dari 1979 sampai 1984. Lalu membeli tanah awal di situ, tanah 10 meter kali 36. Di situ sudah ada bangunan 6 kali 10. Itu bangunan rumah biasa. Lalu direnovasi menjadi 6 kali 12, lalu disambung lagi
sampai 6 kali 18 karena bertambahnya jiwa waktu itu. Pada waktu itu ya. Iya. Nah kemudian gereja yang lama itu setahu saya itu kan sempat berapa lama dipakai itu? Sampai 1992 kalau nggak salah. 92-93. Berarti 20 tahun lebih ya Iya. dipakai. Lalu 93 meskipun belum selesai tapi sudah dipakai sebab mengingat supaya lingkungan itu tidak kaget kalau nanti ibadah nanti gereja selesai. Jadi sebelum selesai sudah dialihkan dulu tempat ibadah. Oh, jadi ini gedung baru ya? Gedung baru. Jadi dibangun baru. Ya, diresmikan bulan April tahun 1994 oleh Pendeta Ahamandei. Oh, oke. Ya. Ini gedung baru ini ya? Ya. Kapasitas tampung berapa banyak nih? Ya itu 10 kali 30 sih. Oh, 10 ke 30 ya. Ya mungkin bisa 200-300 orang. 200-300 orang ya. Oh, jadi Pendeta Hanimani waktu itu masih ketua umum. Ya masih ketua umum. Jadi berkesempatan hadir ya di sini ya, meresmikan gedung ini. Ya. Boleh tahu gedung ini berarti sudah ber-IMB ya? Ya sudah. Nah, jadi oleh pemerintah dan masyarakat sini sudah Iya. mengetahui dan tidak ada masalah ya. Wah itu masalahnya besar sebetulnya. Oh. Sebab 2 kali diadakan resolusi secara besar-besaran. Oh, jadi sebelum gedung baru ini pernah ada resolusi ya? Ada dulu. Lalu waktu gereja lama. Yang Resolusi pada waktu itu apa? Tidak boleh ibadah atau tidak boleh ibadah dan menghentikan seluruh kegiatan. kegiatan ibadah ya? Tapi kami tetap menjalankan itu dengan pimpinan Tuhan. Lalu dengan mujizat mendapatkan SK bangunan ini. Waktu itu saya ingat pas SK-nya jadi, hari itu pernikahan Bapak Pendeta Samuel dan Ibu Yuni. Persis hari itu. Pemret Jadi Pantekosta saya Pos ya? tidak lupa. Dan waktu itu sudah menikah di sini. Menikah di sini. Ya, Betul, pas menikah, betul. Pas waktu menikah sorenya surat SK gereja dikeluarkan. Jadi saya tidak lupa pas hari pernikahan Bapak Pendeta Samuel dan Ibu Yuni. Jadi sedikit saya tambahkan saudara, jadi ini adalah gembala saya dan istri saya. Jadi di gereja ini melalui Pendeta Beni Wurara ini saya dinikahkan di gereja ini. Jadi tadi sudah disinggung. Jadi pada waktu itu tidak lama saya menikah, diteguhkan dalam nikah yang kudus di gereja ini, maka kemudian hari itu juga dapat keluar SK. Keluar surat keputusan izin membangun. Jadi Pemret Pantekosta Pos ini ada hubungan sejarah. Jadi kemudian pertanyaan saya lagi, sampai hari ini masih ada sebagai gembala sidang. Saya lihat cukup maju pelayanannya dengan jemaat yang cukup banyak. Boleh tahu rahasia atau kiat-kiatnya bertahan sampai hari ini? Ya dengan doa tentunya ya. Doa puasa. Bahkan kita setiap 3 bulan ada doa puasa dulu di Hotel Setia Cipanas, sekarang pindah di daerah Lembang, Bandung begitu. 3 bulan sekali doa puasa 3 hari. Ya itu kuncinya doa, dan juga ya tentu di rumah juga, di gereja juga selalu ada kegiatan doa puasa setiap minggu. Jadi dengar-dengar juga lewat pelayanan Om di sini sudah banyak melahirkan pemimpin atau gembala ya, artinya yang sudah banyak. Ya. Yang jadi pengerja ya. Ya, yang ada di Sumatera. Ada beberapa sudah di Kalimantan. Ada di Jawa Barat banyak, dan Jawa Timur bahkan
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, bahkan sampai ada di Papua. Wah, puji Tuhan. Iya. Jadi kalau boleh tahu perasaan dengan anak buah banyak yang sukses ini seperti apa kira-kira Om? Wah, senang, tentu bangga ya. Karena melihat mereka juga ya bisa berhasil dalam pelayanan. Anak-anak berapa dan cucu Om? Ya, anak pertama perempuan menikah dengan hamba Tuhan, melayani di Bekasi Timur Permai, Bekasi ya. Punya suaminya Bolung dan cucu 3. Yang kedua laki-laki Pendeta Jeremia. Ya. Yang kedua Pendeta Jerry Urara, sudah berkeluarga dan melayani di perbatasan Sidoarjo Surabaya. Tapi termasuk wilayah 10 Surabaya, dan puji Tuhan pelayanannya juga dipakai oleh Tuhan ya. Diberkati pelayanan Tuhan. Baru yang terakhir masih kuliah. Oh, masih kuliah. Ya, masih kuliah semester 3. Namanya Brian Ryan. Andrew Urara. Jadi anak 3 dan total cucu 6. 6. Wow, luar biasa ya. Iya. Terima kasih Om ya untuk kesempatan bincang-bincang dengan Pentakosta Pos. Ada Tuhan, tambahan juga. oh ada tambahan. Ya, ada aula. Boleh? Ya, Oh iya betul. ya, ada aula. Ada gudang. Ada gudang di belakang, dan ada juga apa namanya itu yang untuk Jadi aula ini kalau boleh tahu digunakan untuk apa? untuk kegiatan perkawinan kalau ada jemaat, ya kegiatan-kegiatan yang ya terutama jemaat menikah, tidak usah lagi jauh-jauh, berarti ada di tempat ini. Ada di aula ya. Ya, ada juga Yang ukurannya berapa kali berapa? ukurannya 9,5 meter kali 28. Lalu ada gudang. Ada gudang. Jadi jemaat yang susah ya tidak usah beli peti lagi, ada gratis. Oh luar biasa ya. Iya. Jadi ini sangat luar biasa. Saudara, inilah sosok hamba Tuhan, Gembala Sidang GPDI Desa Kananghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pendeta Beni Wurara dan istrinya bernama Ibu Pendeta Yayang yang sudah mendampingi suaminya sejak awal pelayanan lebih kurang 43 tahun lamanya. Mereka melayani pekerjaan Tuhan di daerah ini, berawal dari sebuah tempat, dari rumah yang bersampingan dengan ada gudang, kemudian mengawali pelayanannya di daerah ini dengan pelayanan anak-anak sekolah minggu 43 tahun yang lalu. Kemudian oleh anugerah Tuhan dan oleh doa yang terus dinaikkan, bukan hanya doa tetapi dibarengi dengan doa dan puasa, maka maju dan berkembang terus pekerjaan Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak halangan, dan awal-awal pelayanan hamba Tuhan ini mengalami begitu banyak tantangan dari masyarakat sekitar. Bahkan pernah mengalami yang namanya didemo. Oleh karena masyarakat di daerah ini adalah masyarakat yang mayoritas, sehingga kehadiran dari gereja Pentakosta di Indonesia Kananghaur pada waktu itu kurang diterima oleh masyarakat. Namun oleh anugerah Tuhan,
oleh doa, oleh puasa, oleh kesungguhan hati yang dibarengi dengan panggilan Tuhan untuk sebuah pelayanan yang mulia sejak 43 tahun lalu. Kekinian GPDI di Kandang Haur berdiri dengan kokoh, mulai dari ibadah di dalam sebuah gudang, kemudian kekinian sudah menempati sekian tahun pembangunan yang sifatnya permanen, yang cukup luas. Bahkan gedung GPDI Kandang Haur ini mendapatkan izin membangun dari pemerintah daerah yang pada waktu itu melalui seorang pemimpin kepala daerah, bupati, berkenan memberikan surat izin membangun, sehingga GPDI secara resmi mendapatkan izin membangun yang sifatnya permanen, dan lebih daripada itu resmi di mata masyarakat bahwa GPDI adalah sebuah pelayanan yang di dalamnya menunjang berbagai program gereja dan pemerintah di daerah Indramayu. Dan puji Tuhan, ke depan Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang ini satu hati ditopang dengan jemaat yang dewasa. Mereka terus maju dan akan berkarya membawa gereja Tuhan semakin hari semakin maju untuk penuaian jiwa-jiwa, dan lebih daripada itu umat Tuhan bertumbuh dan menjadi dewasa, mencapai tujuan surga kekekalan. Saudara, inilah suasana ibadah di GPDI Kandang Haur, tepatnya suasana ibadah pada hari Minggu pagi. Saya katakan sama istri, tidak. Kita mau melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Oh, gimana itu? Kenapa kamu yang melayani Tuhan, layani, tapi itu kan tinggal jalani, nanti dapat uang. Saya katakan tidak. Oh, kalau begitu dagang saja. Saya katakan tidak. Saya memodalkan diri saya dengan segenap hati di dalam melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai pada detik ini saudara, oh saya bersyukur kepada Tuhan. Modal saya sejak awal sampai sekarang ini, saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanku. Dan saya sampai saat kita hadapi dengan kekuatan kita tidak bisa. Kita hadapi dengan kepintaran manusia tidak akan bisa. Siapakah kita? Orang-orang penting, orang hebat saja kebingungan menghadapi situasi yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan makin hari makin masuk dalam kegelapan dan kelam kabut. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Allah, jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, tidak menuntut ada kemampuan khusus yang ada pada kita untuk dapat melakukan semua itu. Tidak. Masing-masing kita mempunyai jiwa, mempunyai hati, mempunyai kekuatan, mempunyai akal budi. Bila mana kita mengasihi Tuhan, hanya seperlunya mengasihi Tuhan. Hanya sewaktu-waktu kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi dunia ini. Dalam 1 Yohanes 2 di situ dikatakan ayat 15-16, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia ini, maka dunia ini akan lenyap dan segala isinya.
dan kasih akan Allah tidak ada di dalam diri kami. Ini tantangan yang besar yang kita hadapi pada akhir zaman ini. Kita boleh berdagang, kita boleh berbisnis, kita boleh buka pagi hari jam 6, kita boleh tutup jam 10 malam, boleh, tidak masalah kalau kita sanggup. Tetapi jangan sampai kita lebih mengasihi usaha kita, jangan sampai kita lebih mengasihi pekerjaan kita, jangan sampai kita lebih mengasihi bisnis kita daripada mengasihi akan Tuhan. Sebab nantinya bisnis semua, kekayaan semua, harta benda sebanyak apapun tidak akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan, malah mungkin akan membinasakan kita, menjerumuskan kita di dalam dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati daripada Tuhan. Segenap jiwaku berduka firman-Mu siang dan malam, berpegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan. Masuk ke dalam doa. Kalau engkau mau menemukan kebahagiaan, menemukan pemulihan, menemukan kemenangan, memenuhkan hidup yang kekal, maka rumah yang disediakan oleh Allah. Buatlah komitmen pada pagi hari ini. Ampuni saya Tuhan, selama ini saya kurang sungguh-sungguh. Ampuni saya Tuhan, saya melayani Engkau, mengiring Engkau, memuji. Inilah wajah gedung GPDI Kandang Haur Kabupaten Indramayu. Dan wajah tadi sudah disebutkan, ada sebuah gedung serbaguna di samping gedung gerejanya. Dan gedung serbaguna ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan gereja di GPDI Kandang Haur. Contohnya apabila ada jemaat yang menikah, maka di dalam gedung serbaguna ini diadakan acara-acara pernikahan kudus dari jemaat GPDI Kandang Haur. Saudara, saya sedang berada, ini rumah pribadi dari keluarga pendeta Beni Urara yang dibangun di atas tanah 2000 meter. Seperti ini kondisi pastorinya. Rumah pribadi dan merangkap pastori. Nah, ini dapurnya. Ya Tuhan. Ini rumah pribadi keluarga pendeta Beni Urara yang total melayani di daerah sini sudah 40 tahun dong ya? 40 bukan 42. Wow. 42 43 ya. Puji Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Keluarga hamba Tuhan ini 43 tahun. mereka sudah melayani di daerah ini 43 tahun dan sudah melahirkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi gembala sidang.